up? Ya, ya, Good. ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Temen lu ya Itu sini dia. Tegar nggak mau ikut Belum. lagi. Kayaknya malu dia, bro. Aduh, kenapa harus malu? Iya, kayaknya malu. Nggak tahu gue juga. Oke, so kemarin kita udah bahas statistik tim ya, by the way. Iya, betul Oke, nice. sekali. Nah, itu juga gue lihat semalam pertandingan seru banget. Belum ada tim yang memang bisa, sorry, kecuali Meksiko yang satu-satunya tim di grup ini sejauh ini yang bisa mengamankan 3 pertandingan berturut-turut. Iya, 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 iya. US Ya, cuma itu Meksiko. US itu nggak kalah dari Turki. Ya, US kalah, Belanda kalah juga itu Turki kayak pas mengejutkan banget. pas terakhir-terakhir kok main bagus. Gila, kemarin ya. Jadi so far yang memang paling siap untuk di turnamen ini Meksiko ya dengan 3 poin penuh men. 3 poin penuh. tiga Ya, poin wajar penuh. lah dia Keren tuan keren. rumah sih. Iya. Dan itu penampilan impresif juga sih dari Turki semalam. Iya, itu dia makanya. Kenapa baru keren? Sekarang ini Lawan Turki sih. beberapa malam yang lalu yang lawan Amerika kan itu bisa Oh, keluar pertandingan sampai 3-2 loh. iya. Maksudnya kenapa baru sekarang lo main bagus? Kok bisa gitu ya? Apa yang lo lihat? Mungkin karena ini kali ya. Karena mudah gak ada beban kali. Iya kan? Oke. Ya kan kayak lu Gue udah gak ada juga beban. gue juga ngelihat Vincenzo Montella itu di akhir pertandingan senyum-senyum aja dia. Iya sih sih ada ya adalah. Ya udah pasti go home, tapi Iya, tetap membawa 3 poin lah ya minimal. 3 poin. Ya, berupaya kayak si Korea Selatan. Jadi, waduh, iya kan, semalam kan Korea Selatan kan nggak Hmm. nyangka gitu ternyata Jepang seri sama Seri Swedia ya yang kan. dimana Swedia peringkat 3. Aduh, Hmm. sayang banget buat Korea Selatan, men. Masih masih ada peluang sih, masih ada Masih peluang. ada ya, Masih ada belum tapi belum total ya. tipis lah. Oke, yang Tipis mau lah. gua highlight sedikit kemarin Belanda itu bisa kalah sama Pantai Gading. Pantai Gading keren. Kacamata lu gimana? Pantai Gading. Belanda itu menang lawan Tunisia. Sorry, Jerman kalah sama Jerman, Pantai Jerman Gading. Sorry. sama Ekuador ya. Iya. Jerman bisa kalah sama Ekuador itu yang aku juga aneh juga sih. Kenapa sih Jerman main gitu banget ya? Oke lah kita Wah, nggak ada emang nggak ada quarterback sama si siapa yang dari Inggris Nathaniel Brown. Nathaniel Brown. Nah, cuma ya Tapi si Mecha akhirnya statistiknya buruk banget itu 6, ya sekian. ya ya jelek. Gimana? Eh Apa dari emang sengaja atau dari gimana sih? kalau nggak tahu ya kalau sengaja juga ya. Cuman jadi sinyal bahaya juga sih buat Julian Nagelsmann kalau lu mainnya begini terus itu ya lu dilawan di grup 32 besar ada kemungkinan dia lawan Swedia juga Mm-mm. ya kan kalau misalnya mainnya begini terus di ron 16 tuh udah bukan lawan yang kaleng-kaleng lu Iya, iya, iya. iya kan lu bisa akan bertemu dengan Inggris di situ nah ini sebenarnya Julian Nagelsmann nih kok lu bisa-bisanya mainnya jelek banget sih serius Jerman jelek banget sih ya di luar Ekuador mainnya ngotot ya. Iya. Cuman lini belakang kayak nggak ada koordinasi Rudiger sama Jonathan Tah kenapa nggak jelas itu berdua David Ram juga sama Kai Havertz ada apa ini dengan Kai Havertz Lagi mandul-mandulnya itu kayak Havertz tuh. lagi Kemarin nggak bandel-bandel menghasilkan banget. iya ya, Salah terus baca ruang, ya nggak double nggak pivot juga mampu kurang dalam bagus. menyusun penyerangan. Undaf ya mungkin harus diberi kesempatan lah jadi Undaf balik Iya, balik iya, iya. balik Tiaw mungkin juga bisa mungkin kalau Rudiger gue bilang udah mulai agak habis nih Rudiger nih ya lu bisa turun Tiaw 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 Tah kalau misalnya sekolah terbaik bisa ya Jadi kan PR kemarin di Jerman Ekuador memang kunci kelemahan Jerman itu ada di mana? gue di lini belakang di Rudiger sama tengah ya tengah itu kemarin jelek Hmm, banget sih Mereka jelek asli jelek oke. Jonathan Tah jelek Rudiger juga main jelek David Raum ya oke lah David Raum sebagai pengganti Nathan Brown ya Havertz Musiala Wirtz juga kayaknya kurang mungkin kalau feeling gue adalah ini laga terakhir nih ya udahlah gitu
Mereka simpan Cuma semua. cuma agak aneh kalau memang ini jadi laga terakhir tanpa beban kan. Tapi kipernya belum ada rotasi, masih tetap Nah, menggunakan Neuer. itu dia makanya. Gue pikir akan diturunkan Oliver Baumann, tapi kok ternyata enggak juga. Itu heran Oke. juga. Terus di depan gue pikir Undaf turun apa ya turun Leveling masuk Anton masuk di belakang gitu. Tapi kok Untuk kayaknya untuk penampilan Neuer kemarin gol kedua gimana? Dengan congkelan pendek ya dari pemain ya sekelas Neuer tuh bisa kecolongan di situ ya. itu maksudnya Faktor faktor usia mungkin jadi kurang ya refleks faktor lagi. faktor usia mungkin juga udah mulai menurun kan refleksnya dari gol apa sih patah itu kan. Iya 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 iya. Ya ini sebenarnya sinyal juga sih. Sebelumnya kan kalau masih di kualifikasi itu Nagelsmann ini sering pakainya Oliver Baumann. Nah, Ward tuh jarang dipanggil. Nggak tahu entah kenapa di Piala Dunia dia dipanggil lagi. Ya, di starting eleven ini yang agak aneh sih. Sementara di kualifikasi Baumann mainnya juga lumayan bagus. Bukan lumayan malah Yes. bagus loh. Jadi kenapa kok tiba-tiba di kayak di downgrade? Ya bukan downgrade juga sih, cuman udah lewat lah masanya Neuer tadi. Udah saatnya Hmm. kiper muda ada Baumann. Ya Kiper ya. ketiga ada Nubel. Ya, itu sebenarnya bisa lah dipakai. Kenapa Ya Neuer? untuk kalau memang pertandingan kemarin itu benar-benar nggak ada beban ya. Ya, Seharusnya dilakukan rotasi dong. harusnya. Mungkin mungkin Nagelsmann pengennya Jerman tetap ngotot pengen dapat 3 poin, 9. Tapi kayaknya pemain Jerman pengen kalau dari pandangan gua mungkin pemain Jerman pengen main santai, nggak terlalu ngotot, jaga stamina karena mereka udah pasti lolos ke babak 32 besar kan. Mungkin Hmm. ada kurang koneksi juga kali ya antara Nagelsmann sama main. Oke. Nah, eh, sedikit gue pengen ngebahas juga terkait eh, hadirnya Undaf dengan Musiala. Ternyata memang Hmm. nggak cukup mampu nih untuk Hmm. yang namanya melakukan mendobrak lebih lanjut dari pertahanan Ekuador. Hmm. Kira-kira memang di sini selain Undaf juga sudah mencetak gol, memang Musiala ini nggak cocok dengan Undaf atau memang memang skemanya yang kurang optimal. Kalau feeling skemanya mungkin kurang optimal dan mungkin Musiala juga yang gue bilang tadi kan mungkin dia pengen slowing down dulu lah karena 32 besar kan memang udah pasti lu bakal Iya lebih cepat iya iya. dibanding babak grup kan dan Musiala juga habis sembuh dari cedera ya dia nggak mau nanti setelah setelah Piala Dunia dia harus absen lagi lama gitu kan mungkin dia mau slowing down dulu nanti babak Oke. kedua ini baru dikeber cuman kayaknya memang Ekuadornya juga tampil bagus juga sih nggak bisa Hmm. gitu juga. Dan ternyata sesuai dengan prediksi kita, Jepang di sini mampu mencuri poin ya. Ya, ya Untuk Jepang Jepang lebih. mampu mencuri poin dari Swedia yang akhirnya memang skor satu sama jadi hasil akhir pertandingan. Di situ gue juga melihat kemarin pertandingan Swedia ini mainannya seperti kurang kreativitas, kurang komando, kurang kolektif, kurang Ya, komunikasi. ya, Moriyasu memang optimal dalam hal meramu meracik karena memang dari statistik pun Swedia di atas daripada Jepang. ya. Eh, secara statistik sih Jepang lebih lebih unggul di posisinya, position passingnya juga lebih unggul. Cuman cuman efektifnya adalah Swedia bisa cetak 5 shot on goal, Iya, sementara Jepang nggak salah cuma 3. Ya wajar karena Moriyasu kayaknya agak turunin skuad terbaik juga ya. Retsudoan yang biasanya main di agak tengah, agak didorong ke depan. oke. Maeda dimainin sekarang, biasanya Maeda absen. Cuman Ueda tetap main. Di belakang nggak ada Tomiyasu nggak ada, cuman ada Seiko Itakura main, itu juga main. Cuman memang Jepang nih kayaknya lagi on fire banget sih. Iya, iya. Sampai bisa Iya kipernya on juga fire keren banget. ya, pertahanan keren. Iya, Yang gue iya, lihat kemarin tuh emang memang memang keren banget semua dari semua lini, walaupun memang hasilnya kurang maksimal ya. iya. Mungkin Jepang juga bisa mencetak gol dan ternyata Swedia juga nggak mampu untuk menambah angka di situ kan. Menambah. Ya, ya sebenarnya gol Anthony Elanga tuh memang udah ya ini memang sudah harusnya gol gitu. Yes. Dari sudut segitu lo tembakan yang kenceng banget ya agak susah juga dibuat kiper tangkap. Lo si Zion Suzuki Lopez pun kayaknya kemungkinan tetap bakal masuk sih. Tapi Ya, setelah itu kan Gyökeres juga nggak ada peluang, Isak juga ya. jarang. Yes. Yang bagus memang Elanga sih.
Iya, mungkin ini juga catatan buat pelatih Swedia kalau memang harus ada ya, memang Elanga menjadi starting line up atau menjadi salah Ya, satu tandem di antara Gyökeres atau iya, iya. Alexander Isak seperti itu. Karena Seharusnya. dua pertandingan Alexander ya you know lah, Mm-mm. Antonio Elanga akhirnya mencetak dua pertandingan dua gol. Ya, dan ya dengan hasil ini Swedia lolos sih. Peringkat Lolos karena sudah 4 peringkat poin kan. ya peringkat pertama dari semua 8 besar terbaik. Iya, dia sudah Tinggal ya paling pertama. Tinggal nunggu dari Maroko nih. tinggal nunggu dari beberapa hasil kan kalau nggak salah Iya, iya. kita masih ada di grup I, grup H, grup G, Skotlandia, grup M. Skotlandia sama Korea Selatan ini masih nunggu-nunggu was-was nih. Skotlandia, Korea Selatan itu masih berharap-harap cemas. Iya, masih harap-harap. Bosnia udah Masih dipastikan lolos berharap. ya, Bosnia ya. Bosnia ini gue nggak Ini tahu. gue juga ya. Keren, Ini keren. gue nggak Plot twist tahu. dan plot twist, plot Ini twist. kok ini beruntung loh. Aslinya beruntung Bosnia. Betul, betul, betul. Bosnia ya. Ya ini dinamakan pertandingan itu sungguh. Kalau di kita hitung-hitungan peringkat ya, Iya, hitung-hitungan peringkat tiga terbaik. Bosnia itu cuma ada di peringkat ke tiga empat ya. yes. Ya. Tapi udah pasti lolos. Karena memang di pertandingan lain juga, yaitu ada Kanada dapat hasil seri sebelum Iya lawan ya. itu kan. Ya diuntungkan di situ. Dia diuntungnya sama sama undiannya juga. Iya, Jadi iya. akhirnya dia langsung dapat posisi dia akan menghadapi Amerika Serikat. Swedia lolos Oke. tapi dia belum belum jelas dia akan lawan siapa. Iya. Eh, Kita juga lagi nunggu gimana perkembangan atau hasil akhir nanti iya, iya. Kroasia dan juga Belgia ya, Bib. Nah, Kroasia, Belgia, Inggris pun kalau misalnya kalah dari Panama, itu bisa turun ke peringkat tiga loh. Tapi tetap lolos kan. Tapi tetap lolos, tetap lolos. Cuman Cuma menjadi posisi, catatan ya ya, di cuman dari partai catatan lawan, selanjutnya. ya itu dia, itu Hmm, dia. menarik. Sampai Oke, kalau kalau kita lihat dari sisi eh, grupnya Argentina Aljazair, Argentina Aljazair itu yang seperti yang kita bahas semalam, ya setelah beberapa hasil kita temukan sudah ada yang lolos dan bisa ditentukan siapa yang menjadi tiga terbaik. Apakah hmm, Aljazair ini masih berpotensi, enggak, bro? Aljazair masih sangat-sangat berpotensi. Dia cuman lawan Austria kan, ini laga penentuan. Kalau misalnya Aljazair menang, Austria yang justru yang kalah. Dia Hmm, sama kayak Korea Selatan, berharap-harap cemas. yes, 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 Dia menarik banget. berharap-harap cemas. Austria pun Oke. sama. Kalau menang, Austria akan lolos, Aljazair yang enggak. Udah fix dia Sip, enggak. Maka Aljazair sip. mau nggak mau harus menang. Iya. Eh, jadi dalam hal ini juga memang semua masih sangat tentatif, masih 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 Masih, dinamis masih, banget nih. masih, masih. Dan Portugal pun menjadi Portugal catatan pun penting bisa itu untuk tuh. grup selanjutnya ya, untuk Grup untuk A. memastikan benar-benar ini laga nggak bisa dianggap enteng Iya, betul. siapapun. Betul. Oke, Portugal pun masih bisa ada peluang dia peringkat ketiga. Iya, kalau nanti walaupun lawan lawan Kolombia Ekuador, kalah, sorry Portugal dan Kolombia. Kolombia kalah, Kongo menang, pesta gol gitu kan. Ya udah gitu. Oke, gue Ketiga. pengen ngebahas sedikit tentang tim dari Kolombia. James Rodriguez sudah di usia senja, tapi Mm-mm. masih menjadi bintang juga untuk tim Kolombia. Ini kira-kira di beberapa pertandingan kemarin kita nggak terlalu melihat aksi, gua nggak terlalu melihat aksi dari James Rodriguez. Mm-mm. Nah, tapi untuk di pertandingan krusial saat nanti melawan Portugal, ini Mm-mm. seperti apa perannya? Apakah dia memang bermain di starting eleven atau malah menjadi apa namanya dia pemain pengganti di babak kedua? Eh, Kemungkinan Lorenzo bakal tetap pertahanin ya. Cuman yang jadi perhatian sebenarnya bukan James Rodriguez-nya, tapi dua Luis sosok Diaz. Luis Diaz sama Luis Suarez di striker. Iya. Itu. Nah, Dan Portugal gini, bahaya nih. Gimana, gimana? duel daripada Luis Diaz di sektor kiri Hmm. penyerangan Kolombia akan menghadapi jelas antara Joao Cancelo atau Hmm. mungkin juga di partai nanti akan diturunkan Diogo Dalot. Hmm. Hmm. Ya, karena memang sudah sama-sama kental dengan Liga Inggris. Cuma menjadi catatan siapa ya apakah terjadi rotasi dari Roberto Martinez di sisi kanan untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Luis Diaz? Eh, Kemungkinan besar tetap akan Cancelo ya. Dalot itu
kita lihat beberapa kali duel sama Diaz itu selalu kalah, ya, itu selalu kalah. Dan kemungkinan Cancelo ada peluang untuk starting ya. Cancelo itu gue bilang memang di atasnya Dalo lah, ya, Dari Optimal sisi oke. defensif ya, Defensif juga untuk pertahanan. bagus. Ya, jadi mungkin Cancelo akan turun. Nanti mungkin Ruben Dias yang akan cover kalau Cancelo naik. Betul. Nah ini mudah-mudahan Ruben Dias fit. Kalau nggak fit, Ya, ya udah itu ya, susah. jelas banget perbedaan Jelas antara Ruben berbeda. Dias main dan saat Ruben Dias absen. Itu beda banget. Ya, Feel di lini belakang sekalipun sekelas Renato Vega yang bermain di Chelsea itu belum mampu ya mengkomandoi kalau nggak masih. ada Ruben Dias. Ya, Ruben Dias ini kayak memang jenderalnya lah. Oke, Ibaratnya betul. gitu. Sepakat gue. Oke, sip. Menarik Oke. juga, Bib. Untuk ini, Bib, gue ngebahas sedikit terkait Argentina. Nah, kira-kira nih kalau dari kacamata lo, Argentina ada peluang nggak untuk meraih 9 poin sempurna? Ada banget. Sangat-sangat peluangnya baik. Oke. Dulu lah, tadi Lawannya sama Yordania ya. Jordania. Ya, ya, Oke, oke. Jordania gitu. Menjadi pertanyaan, karena ini sudah bisa dipastikan Argentina yang memenangkan, apakah Messi akan tetap diturunkan sebagai starting line up di awal Hmm. untuk menambah rekor gol sendiri atau malah dicadangkan? Nah, gua ada dua ini sih, dua hal yang bukan separuh. Yang pertama itu Scaloni jauh-jauh hari bilang pengen buat Argentina tidak ketergantungan dengan Messi. Makanya Oke, waktu di laga pertama waktu Messi hat-trick dia ditarik, masukkan Nico Pas. Itu salah satu cara Scaloni untuk membuat tim Argentina ini bermain tanpa adanya Messi, tanpa ketergantungan. Dan feeling gue adalah ketika lawan Jordania, Messi bakal diistirahatin. Dia pengen lihat gimana sih Argentina tanpa adanya Messi. Bisa berkembang oke, nggak? Ada regenerasinya? Apa masih ketergantungan dengan Messi? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Messi bakal turun di babak kedua. Yang pertama mungkin nggak dimain sama sekali. Yang kedua mungkin bakal turun babak kedua. Tujuannya apa? Biar Messi bisa pertama bisa optimal, optimal di fase gugur ya. ya yang pertama itu tadi optimal di fase gugur. Yang kedua bisa memperpanjang rekornya dia mencetak gol terbanyak. Dan ketiga mungkin bisa memberikan efek mental lah ke Oh, pemain yang oke. udah ini ya. Kan situ ada Nico Pas, ada Betul, Valentina. betul, betul. Memang harus ada yang dikasih Ya, ada minimal yang satu kali pertandingan untuk pengalaman di ya. major event ya. Cuman feeling Oke. feeling kemarin yang kedua sih kayaknya. Nah, di sini gue coba tadi lu menyinggung terkait Argentina ketergantungan, ada indikasi ketergantungan sama Hmm. Messi. Nah, gue pengen coba menyambungkan itu dengan apa yang terjadi di Portugal. Jadi sebetulnya di sini kalau dari pandangan lo, apakah Portugal memang ketergantungan sama Ronaldo atau ternyata Ronaldo itu juga sebenarnya nggak dibutuh-butuhkan banget nih untuk Portugal atau mungkin juga Argentina itu sangat butuh Messi atau seperti apa pandangan lu? Jadi siapa yang membutuhkan siapa? Argentina sangat-sangat butuh Messi. Oke, Makanya makanya Scaloni dengan lantang bilang bahwa dia pengen buat timnas Argentina itu benar-benar tidak ketergantungan sama Messi, apalagi setelah Piala Dunia ini Messi kemungkinan juga nggak akan membela Argentina lagi, ya kan? Mhm. Makanya dia buat skema Argentina harus bisa tanpa Messi selama dia melatih ya. Jadi dia akan buat Oke, sistem. Makanya ada beberapa nama yang dipanggil kayak Nico Paz itu bisa menggantikan peran Messi. Almada juga bisa di situ. Enzo Fernandez juga bisa. Nah ini sebenarnya kalau di timnas Argentina adalah Messi itu diandalkan sangat sama Argentina. Kalau feeling gue, kalau dari PV gue tentang Portugal, ini berbeda. Karena Portugal tanpa Ronaldo kayaknya juga masih bisa. iya. Bahkan malah mungkin mungkin di sini kalau Ronaldo ada itu menjadi beban ya, sedikit beban. Ya, ya, Untuk seperti yang terjadi di beberapa beberapa di pertandingan terakhir, sorry di pertandingan perdana dan beberapa friendly match ya, sebelumnya kan. ya. Oke. Karena masih ada ego dari Ronaldo yang kelihatan banget. Nah, Ya, cuma dia memang menarik terlalu tinggi begini. sih. Berarti dalam hal ini Portugal secara lini itu sangat merata. Sangat Dan merata tidak sebenarnya. dan Ronaldo mungkin saja bisa menjadi satu faktor untuk menghambat daripada kreativitas pemain-pemain seperti itu ya karena Hmm, akan semuanya menjadi Ronaldo sentris. Nah, ya.
Kemudian kalau di Argentina sendiri dengan ketidakhadiran Messi, seberapa jauh Argentina itu akan mampu melaju jika memang Messi harus absen? Ini agak susah sih sebenarnya karena Argentina memang sangat-sangat ketergantungan dengan Messi. Kalau Messi memang performa lagi drop, maka Argentina bakal drop. Itu yang terjadi. Karena di dua pertandingan terakhir kan kelihatan banget kan 5 gol Argentina semuanya dicetak Messi. Oke. Iya, Dan itu menjadi di sini jelas memang menjadi Messi sentris ya iya dalam Messi hal sentris. penyerangan juga dalam hal penguasaan Hmm. bola. Oke, menarik. Sejauh kita nanti coba lihat sejauh apa nih Scaloni bakal otak-atik untuk eh, meniadakan Messi dulu dalam beberapa momen. Tapi kalau emang itu ternyata berdampak negatif, gua rasa memang Messi harus turun sih. Iya memang harus turun kalau misalnya betul. Oke, nice, 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 nice. Nah, oke, Bib, the next selanjutnya. Setelah kejadian kemarin yang Hmm. isu beredar, akhirnya beberapa di media muncul juga si dukun yang sudah mengaku me, apa namanya istilahnya kata menghantui daripada kehebatan seorang Harry Kane. Dia menyatakan bahwasanya nanti ya kemarin saya tutup Harry Kane segala macam karena dia sudah diwawancarai dengan beberapa pihak televisi. Tapi menjadi pertanyaan adalah jika memang let's say kita anggap ini bukan dari faktor non teknis, memang dari teknis. Nah, apakah saat nanti Inggris melawan Panama, Harry Kane itu atau eh, Thomas Tuchel sendiri itu mampu mengembalikan peran Harry Kane yang sebagaimana itu di laga perdana atau laga-laga friendly match sebelumnya? Ya kalau feeling gue harus ya. Kenapa? Karena ini bisa salah satu aspek yang bisa balikin mental Harry Kane. Harus diturunkan dengan Panama kalau bisa cetak gol. Minimal bisa cetak assist loh ke, Oke. ke teman-temannya. Kenapa? Karena sangat berpengaruh ke mental. Eh mau nggak mau Inggris harus menang. Kenapa? Karena di brackets, istilah di babak 32 besar itu bukan lagi kayak babak grup. Ini Itu sudah hidup seperti babak hidup semifinal ya. hidup mati. Lo harus Iya hidup betul. mati. Bahaya nih, ya kan? Oke, Bahaya. menarik. Iya kan karena di tiga dua besar kalau misalnya satu dua tiga pertama lu ntar di babak 16 besar mungkin udah ketemu sama Meksiko ya habis itu lu harus ketemu sama Brasil Oke. kemungkinan In itu case bahaya loh. anggaplah Inggris sudah lolos. Oke. Lolos ke fase selanjutnya. Kalau lu memang ada di posisi Thomas Tuchel sendiri, apa yang lu bakal lakuin terhadap skuad Inggris? Merubah atau eh, mengembalikan skema seperti di awal? Gua kalau gue ya itu akan merubah taktik tapi nggak 100%. Berubah Oke. taktik dalam artian lu memberikan pengarahan lah ke terutama di lini belakang sama lini depan. Ini sering banget kejadian lini dua sayap ini nggak punya peran. Madueke sering salah sama Bellingham. Gordon lu cuman bisa pressing, tapi lu nggak bisa memberikan efek di kiri. Di belakang, Dead Spence yang diharapin bisa punya pengaruh, nggak bisa memberikan pengaruh juga. O'Reilly kadang maju ke tengah. Chris James kurang juga bisa support. Dan ini bahaya nih. Iya. Kalau misalnya lu masih tetap dengan skema kayak gini, taktik begini, ya lu akan ketemu lawan yang berat. Catatannya Sugesti gini, dari, sugesti dari lu, Bib. ah lini belakang harus diperbarui dulu. Lini belakang harus dimatangin dulu. Siapa yang mau turun? Ya kan, John Stones lu turunin, lu harus punya tandem yang bagus buat John Stones, gitu kan. Jangan Atau buat mungkin Johnston nggak harus turun mungkin. ya kalau gue pilih nggak akan turun, gue akan milih Gehi sama Konsa ya, ya itu udah mulai paten lah. Kanan mungkin lebih bisa Alice James oke. Dan kiri ini yang harus lu cari. Kalau lu mau pasang Nico O'Reilly, dia akan naik ke tengah. Otomatis lini belakang akan jadi tiga back. Dan siapa yang akan filter lini belakang mereka nih? Itu cuma punya Elliot Anderson sama Declan Rice. Biar Declan Oke. Rice yang mundur, oke. Elliot yang ngatur serangan, ngatur tempo. Dan di depan juga jangan bergerak sendirinya. Kadang Bellingham naik, Madueke ikutan naik, ya kan? Iya, iya, Bellingham iya, turun, iya. Madueke ikutan turun. Sementara Gordon cuma say hi, di situ. Kalau untuk dari lini penyerangan terjadi rotasi atau masih menggunakan skema yang sama? Kalau gue akan rotasi, Gordon jangan turunin dulu deh. Lu pasti punya Rashford, dia cetak gol 1 gol di laga pertama. Kenapa lu nggak turunin dia dari awal di laga kedua?
Oke. Ya, Rashford sama Kane udah sering main bareng di timnas Inggris ya kan. Iya. Mereka masih punya, udah paham lah. Kane harus kemana, Rashford harus kemana. Begitu juga sebaliknya. Karena lu mungkin bisa pakai Bukayo Saka atau Eberechi Eze juga bisa di situ kadang. Ya itu sih yang harusnya dilakukan Tuchel. Kalau lu masih tetap ngotot dengan skema yang sama, ya oke lah lu menang lawan Panama. Tapi kalau lu posisi kedua, Inggris cuma di posisi kedua ya, lu akan lawan peringkat kedua grup K, di mana itu Iya. bisa aja Portugal, Kalaupun nggak Portugal, itu mungkin bisa juga Kongo. Kongo Kolombia, juga nggak. Kongo, Kolombia, bisa juga Kolombia Kolombia. ya. Ya, Dan itu itu Kolombia bahaya. bukan tim kaleng-kaleng. Iya, Oke, tetap aja kalaupun lu dia lawan di kalau Kolombia. kalaupun dia di peringkat pertama Inggris, siapa yang akan dihadapin? Dia akan Ada lawan kemungkinan. peringkat tiga terbaik dari grup E, H, I, J, K. Dan ini ada kemungkinan E, H, I, J, K bisa Ekuador, Swedia. bisa juga Cape Verde, bisa juga Aljazair atau Kongo. Dan ini semua Karena memang relatif lebih nggak lama. Ya, ya nggak juga sih sebenarnya. iya betul. Apalagi kalau ada Ekuador di situ, Ekuador, Ya, Aljazair. Kalau memang Aljazair lolos, mungkin aja di babak grup kemarin itu Aljazair belum belum optimal nih keluar nih. Kita ya. nggak tahu juga. Mungkin nanti di pertandingan terakhir Aljazair malah makin menggila. Ya, Kita bisa kita. oke lah di babak 32 besar Inggris tingkat satu cuma lawan hadapin Cape Verde ya atau mungkin Aljazair mereka menang. Tapi di babak 16 besar mereka udah tunggu Meksiko. Ini nggak bisa main-main juga kan. Meksiko main di kandang sendiri, Meksiko ya di rumah dengan supporter yang gila-gilaan. Ini Inggris susah nih. Oke, sekarang Inggris bisa menang lawan Meksiko. Perempat final bisa juga mereka ketemu Brazil. Ya, itu juga ya sesuatu yang nggak seharusnya apa ya, sesuatu yang nggak diharapkan lah. Iya, itu yang harus makanya Tuchel harus segera segera punya plan A, plan B, plan C. Gimana kalau plan A lu nggak jalan, lu harus berubah ke plan B. Ini yang harus disegerakan oleh sama Tuchel sih. Bahaya kalau memang Oh, ada perubahan. menarik, 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 menarik. Oke, untuk Maroko, Bib, Maroko sayang keren banget. sekali, cuman harus melawan Belanda. Kemarin Saibari ini emang makin jadi nih Udah Saibari ini. jadi kan, ya, makanya Munchen mau bertahan Saibari. itu. Langsung Saibari dikontak. Ayub Wadi emang. Wow. Nah ini seru nih. Sayang Seru. di pertandingan awal lawan Brazil harus hasil seri ya. Kalau nggak mungkin Ya, bisa 39 poin penuh 9 dipegang. poin penuh Maroko. Luar biasa itu keren tuh. Gue yang kemarin itu sebenarnya yang cukup menarik adalah Buadi kan turunin sih sayangnya. Hmm. Mungkin karena buat lawan Belanda kali, antisipasi buat lawan Belanda kan. Pertarungan Tapi antara Inggris untuk secara kondisi fisik England. Bu Adi nggak ada kendala. Gak ada kendala sih. Mungkin memang dipaksa untuk istirahat karena Elionahi juga absen, Aunahi juga absen. Kayaknya memang diturunin lapis kedua karena Marco memang setengah kakinya udah di Iya, oke. dua tiga besar kan. Malah Yes, Belanda betul. nih, wah, luar biasa. Tapi kali ini Oke. gua kayaknya harus say goodbye ke Bawadi. Eh, lebih feeling ke Belanda. Tapi gue juga ya mungkin kalau kalah iya, tapi tetap permainan seharusnya Bu Ya, Adi ya, masih ya. karena udah teruji lawan Brazil kemarin kan. Iya sih. Ya, Oke, ada sip. penalti nggak apa-apa lah. Pertandingan nanti malam. Hmm. Prancis melawan Wah, eh tapi apa? Prancis nanti malam malam ini. sorry, gue lupa lagi. Norwegia, Oke. Prancis lawan Norwegia. Norwegia. Erling Braut Haaland menghadapi Mbappe. Mbappe. City melawan Real Madrid. Oke, dua striker ini yang memang dalam dua pertandingan terakhir selalu mencetak gol. Hmm. Selalu. Haaland sudah melakukan sudah mendapatkan tiga gol. Empat, empat, Kemudian empat, empat ya. Mbappe juga empat ya. empat, ya Mbappe sama. 4 gol. Nah, ini dari kedua ini siapa yang akan mengambil peran nanti malam nih? Karena ini nggak bisa kita anggap partai partai ala-ala ini. Ini udah Hmm. partai masuk ke fase grup nih. Ya. Eh, Oke, anggap aja nih kita Prancis sama Norwegia turun full tim ya.
Karena kemarin Yes. kemarin ada rumor Solbakken mau turun second team. Buat Dia apa itu? Oke, itu buat apa? Oke. Nanti, ya, nanti lu bisa jelasin mungkin ada apa ya, faktor di balik itu. ya, wajar sih kalau misalnya Solbakken pengen turunin tim pelapis ya, karena mereka udah pasti lolos, ya kan? Iya. Lu hasil apapun non Prancis lu akan tetap jadi juara kedua. Karena Haaland juga bilang sendiri, ah lawan Prancis mah pasti Prancis yang menang, yang penting kita lolos. Oke. Jadi dalam hal ini Solbakken akan realistis dengan kata-katanya, akan Kemungkinan besar akan merealisasikan realistis ucapannya. juga. Ya, Cuma cuman menjadi kita nggak pertanyaan tahu. seperti ini. Hmm, Jika, kalau memang nanti Norwegia itu menang, let's say, dia akan menghadapi siapa dan kalau simulasinya dia kalah dan menjadi peringkat kedua dia akan menghadapi siapa. Dan ini juga menjadi nice. catatan untuk ke depan dong. Seru, seru nih, seru nih. Pasti. Kalau di Norwegia di peringkat kedua, dia langsung akan menghadapi Pantai Gading. Oke. Jadi, oke. Kalau dia berada di peringkat pertama, wah seru juga nih. Mari kita lihat peringkat pertama dia akan menghadapi peringkat ketiga dari peringkat tiga terbaik ya. Dari C, D, F, G, H. Di mana C, D, F, G itu ada Skotlandia, Paraguay, F itu ada, oh F itu udah tersingkir ya. Sorry, Swedia, C, F, Swedia, Belgia atau New Zealand, sama Cape Verde atau Arab Saudi. Oke. Kayaknya kalau memang pengen melaju sampai di babak 16 besar, harus mengamankan posisi pertama ini, Bib. Harusnya ya. Tapi Didier Deschamps juga nggak akan menganggap ini partai ecek-ecek pasti ya Yo, pasti bakal nganggap ini lo Norwegia gue tahu lo punya Haaland gue tahu lo punya Odegaard yang dimana angka 9 poin penuh kita tahu sama-sama Didier Deschamps orangnya ambisius banget 9 poin wajib. Nah, ini gimana kira-kira peluang untuk pertandingan nanti? Apakah memang Prancis yang paling diunggulkan atau malah Norwegia mampu mencuri poin? kalau diunggulkan Prancis sudah pasti diunggulkan. Ya, tapi Norwegia mungkin berharap bisa curi poin. Eh, mereka juga realistis lah. Ini kok susah juga nih. Ya, realistis lah gitu. Oke, Iya, anggap aja ternyata Norwegia menang gitu kan. Aman nih kita di 32 besar lawan mungkin di bawah kualitas mereka. Tapi di babak 16 besar mereka udah ditemu sama Jerman. wow. Kalau Jerman menang. Ya. Tapi ya Oke, nggak di sisi lain kalau misalnya mereka juara kedua lawan Pantai Gading, oke mereka menang lawan Pantai Gading di 16 besar udah ditunggu pemenang Brasil atau Jepang. Ya susah juga ya. iya, jadi, Milihnya jadi susah ya. untuk di grup ini kedua posisi itu serba salah ya. Ya masalah sih bener ya. Bukannya Masalah. relatif ringan, tapi memang sebenarnya sama-sama aja. Itu peringkat Ya satu juga lawan lu berat, peringkat dua berat. juga lawan lu berat Memang. gitu. Tapi beda sama Prancis kan. Kalau Prancis peringkat satu, oke lah, gampang lawannya Ya, ya, Jerman. ya. Lawan berikutnya, Ada gap di situ, ada gap iya, antara itu. Tapi lawannya kalau Norwegia, Jerman di 16 besar lawan Jerman, ya udahlah gitu. ya udah. Mereka juga udah pernah menang gitu. Ya, oke betul. Iya Tapi kan? kalau Norwegia malah PR nih. Ya, makanya Norwegia juga mikir-mikir, gimana ya? Bisa juga ya. Gue feeling sih Oke. harusnya mereka menang ya. Ngincar kemenangan ya. Agak agak gampang dikit lah. Karena ini menjadi satu partai yang paling penting di malam ini. Ya, ya. Dari analisis lu, Deschamps dan juga Solbakken akan menurunkan formasi dan skema seperti apa kira-kira, bro? Eh, kalau Deschamps kemungkinan juga akan turun full team. Ya, mungkin ada beberapa rotasi lah. Kayak kemarin Theo Hernandez. Sorry, Mbappe masih dipaksa main. Oh ya pasti. Mbappe Oke, pasti. Iya dong, kejar pasti. top scorer. Iya. Itu yang dia mau kan sebenarnya Mbappe. Oke, Mungkin wingernya Olise mungkin akan diistirahatin. Mungkin bisa Barcola, Dembele, Doe atau Dembele mungkin absen. Masih ada Ryan Cherki, ya kan. Belakang kemarin juga nggak salah Theo Hernandez diganti sama Digne. Ya oke. mungkin ada rotasi dikit tapi kayaknya tetap skema sama. Untuk Solbakken sendiri? Solbakken eh, kalau dari terakhir nomor sih dia pengen ada rotasi tapi bisa juga dia akan turun full team. Apalagi yang ingat
kemarin juga beberapa hasil pertandingan udah keluar peringkat ketiga terbaik, ya mungkin dia akan menimbang-nimbang Ya, setidaknya bisa lolos 16 besar dulu lah gitu. Perkara antar oke. lawannya siapa. Kalau mereka kalah kan Pantai Gading juga nggak kaleng-kaleng nih. Oke, sejauh apa nih dan seberapa parah atau seberapa hati-hati harusnya Prancis lihat gaya permainan dari Martin Odegaard, bro? Nah, Martin Odegaard nih yang memang harus diawasin juga bener sih. Cuman eh, kita lihat di sana juga ada Adrien Rabiot. Ini juga udah punya pengalaman. Namanya juga nggak perlu diraguin lagi. Ya, makanya yang Kalau harusnya untuk sorry, gimana? untuk terbaru Chouameni ini sudah bisa bermain atau masih dalam cedera? Masih mengalami cedera, bro? Dia masih agak ada cedera, cuman dipastiin juga sebelum laga kemudian bisa turun atau enggak. Cuman penggantinya Manukune juga nggak boleh ini loh. Manukune ini kemarin mainnya bagus banget nih. Iya, Iya. iya. Makanya yang sebenarnya harus yang harus di ini sih Odegaard-nya nih. Mampu nggak dia ngalahin dua pivot yang nggak Iya, bisa double pivot nih ngeri double nih. pivot yang ngeri nih. Lo lolos dari pivot di belakang udah ada Belum ya di Upamecano. belakang di belakang masih ada Iya, tukang sapu lagi. Upamecano ada Saliba. Iya, 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 ngeri ya. Oke. Udah bahaya ini. Prancis sebenarnya. Komplit. Nah, menarik juga nih untuk gue akan melihat di sisi kiper Prancis. Kalau kalau karena ini sudah menjadi laga yang sudah pasti menang, sorry, sudah Hmm. dipastikan lolos ke fase grup. Hmm. Maignan akan menjadi pilihan utama, tetap menjadi pilihan utama Deschamps atau ada pergantian? Tetap jadi pilihan utama sih. Mainnya. Tetap nggak mau berani ambil ini ya, Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. nggak mau Kemungkinan, gambling dalam hal ini. iya nggak mau gambling. Mungkin mainnya kalau diganti kalau cedera doang. Oke. Iya. Siap, 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 siap. Oke, Bib, Yuk. thank you banget Bib. Gua udah, yang penting gua udah tahu dari beberapa analisis lu dan yang terpenting untuk PR malam ini memang Prancis Norwegia itu menjadi tajuk yang paling ditunggu dan Iya, juga iya. pertandingan paling ditunggu dari hampir semua pecinta bola ya. Walaupun di Betul. pertandingan lain juga ada beberapa pertandingan seru, tapi Hmm. Prancis versus Norwegia itu sudah perang bintang karena dua strikernya memang menjadi mega Iya. bintang di era sekarang. Oke, sebelum tutup, Yuk. siapa yang akan mencetak gol? Mbappe, Haaland. Uh, Feeling Mbappe. Mbappe. Oke, Ya. sip. Thank you, Bim. Tapi bagaimana kalau misalnya Haaland juga? Ya bagus juga sih, seru sih. Oke. Cuman gue feeling Mbappe lah. Mbappe ya, Mungkin Mbappe. mungkin sama-sama cetak gol tapi Mbappe lebih banyak. Karena memang pelayanannya lebih ekstra eksklusif, Iya, lebih ekstra iyalah. VIP di Prancis ya. VIP Oke. dia. Sip. Oke, Bib, thank you banget untuk Sama-sama. analisis lo antara Prancis dan Norwegia dan juga beberapa hasil review pertandingan yang sebelumnya dan prediksi siapa yang akan bermain di fase fase gugur nanti dan seperti yang kita bicarain kemarin, obrolin kemarin memang menunggu fase gugur untuk mendapatkan Ya, tiket di tiga besar ini, ya tiga dan terbaik masih. ini benar-benar wow. Korea sendiri pun masih deg-degan nih. Malah dengan hasil imbang Deg-degan. Jepang lawan Swedia kemarin makin deg-degan Makin lagi. deg-degan Oke, lagi. oke. Udah. Ya, ya, ya. Memang belum ada kata pasti untuk posisi Iya, ketiga, tapi kita sama-sama berharap siapapun tim yang masuk memang dia yang pantas untuk ke fase tiga tiga terbaik ya. Thank betul, you betul. banget Bro Blaga Pundit untuk analisis dan informasi lo. Mungkin